Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan aku Liana di channel Jagung Kering Goreng. Apalagi kalau bukan Popcorn Movie. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Meskipun hati sedikit galau, tapi tenang saja, aku akan membuat hati kalian sedikit tidak galau lagi. Nah guys, sebelumnya aku mau minta maaf karena suara aku lagi agak serak ya. Di video kali ini aku akan membahas film perbuayaan lagi nih, yaitu Primeval yang dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang sekelompok reporter dari Amerika yang akan meliput penangkapan seekor buaya legend yang terkenal dengan nama Gustav. Bahaya yang mengincar mereka bukan hanya dari buaya tersebut, tetapi dari perang saudara yang sedang terjadi di sana. Dan yang paling mengerikannya, film ini diangkat dari kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, bisa disebut kisah nyata lah. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Markicus. Film dibuka dengan memperlihatkan tulisan kisah ini diangkat dari kisah nyata. Pembukaan yang memberitahu bahwa alur cerita film ini pernah terjadi di masa lampau. Scene beralih ke seorang anak muda yang bernama Jojo. Ia sedang melihat dan memandangi pemandangan yang sangat memilukan sekaligus menyeramkan. Ia sedang melihat korban perang yang sudah membusuk sedang dievakuasi oleh para sukarelawan dan tentara dari PBB. Dan ternyata di negara itu sedang terjadi perang saudara antara penduduk dan para pemberontak. Ketika salah seorang relawan sedang melihat ke arah lainnya, ia menemukan kuburan raksasa. Di saat wanita itu mendekati, tiba-tiba terjadi getaran hebat dari dalam air. Dan secepat kilat wanita itu diserang dan diseret ke dalam air oleh makhluk misterius. Dengan kejadian itu, para militer pun langsung menghampiri tempat kejadian dan langsung menembaki makhluk yang menyerang wanita tersebut. Namun sayang, mereka terlambat dan yang tersisa dari wanita itu adalah setengah dari tubuhnya saja. Berita tentang kematian yang disebabkan oleh makhluk penunggu sungai pun menjadi viral di mana-mana. Dan memang serangan dari makhluk itu sudah banyak menelan korban jiwa. Dan ditugaskanlah tim reporter yang berasal dari Amerika untuk meliput dan mendokumentasikan penangkapan makhluk tersebut. Mereka semua akan pergi dengan seorang ahli buaya yang sudah tersohor namanya pada saat itu. Dia bernama Matt. What? Matt Collins is a top croc expert. Singkat cerita, mereka pun terbang menuju tempat paling berbahaya. Bukan hanya dari monster air, namun juga oleh peperangan yang terjadi di sana, yang membuat mereka harus selalu waspada di saat melakukan peliputan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Harry dan sepertinya Harry adalah seseorang yang sangat berpengaruh di tempat itu. Dan ia juga memberikan akses kepada tim untuk mendapatkan kapal untuk pergi ke desa tersebut dengan menyusuri sungai. Ketika malam tiba, di saat Afifah dan tim sedang mengobrol santai, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pemberontak. Baku tembak pun tidak terhindarkan lagi. Untung saja mereka selamat karena dibantu oleh militer yang membantu mengawal mereka. Dan para pemberontak pun tertembak dan masuk ke dalam air secara tidak langsung. Mereka menjadi makanan para buaya di sana. Singkat cerita, hari pun berganti. Terlihat sebuah desa terpencil yang akan menjadi tujuan para reporter tersebut. Di sana, para masyarakat menggantungkan hidupnya pada aliran sungai. Meskipun mereka tahu di dalam air terdapat bahaya yang mengintai mereka. Hingga terlihat seorang bocil yang sedang berenang untuk mengejar boneka yang hanyut. Tiba-tiba
Kemudian para reporter pun sampai di sana dan mereka menemui seorang pemburu hewan buas bernama Jacob. Ia adalah pemburu binatang sejati dan mendedikasikan dirinya untuk menangkap seekor buaya yang ternyata bernama Gustav. Apalagi setelah mengetahui bahwa buaya itu telah memakan seorang bocil. Afifa dan tim pun akan mengikuti arahnya, tetapi ada sedikit perbedaan pendapat antara Matt dan Jacob. Jika Jacob ingin membunuh buaya tersebut untuk membebaskan para masyarakat dari teror mengerikan, sedangkan Matt ingin menangkap buaya tersebut hidup-hidup dan memindahkannya ke penangkaran buaya. Emang sih si Matt mah pencinta binatang gitulah. The crocodile is exception, sir. Hingga hari di mana penangkapan buaya itu pun tiba. Mereka dan masyarakat pun bergotong royong untuk mempersiapkan segalanya. Seperti senjata dan kandang besar yang katanya akan digunakan untuk menangkap buaya alias Gustav. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki truk oplet menuju tempat serangan dan teror si Gustav yang melegenda. Sesampainya di lokasi tersebut, mereka pun disambut bak artis Korea dan disambut dengan baik. Setelah itu, para reporter pun melepas lelah dengan berkumpul dan berbincang-bincang. Tak lama kemudian, mereka pun diajak untuk menemui Kang Dukun yang konon katanya mengetahui masa depan dan akan meramalkan nasib dari ekspedisi penangkapan buaya kali ini. Namun, Kang Dukun mengucapkan kabar buruk yang mengatakan bahwa ekspedisi kalian ini akan berujung kematian. Sontak mereka yang mendengar perkataan itu membuatnya sedikit khawatir, tetapi mereka semua tidak mempercayai tentang perdukunan. Mereka ikut ritual tersebut karena hanya menghormati adat di desa tersebut. Dan ekspedisi pun dimulai dengan dibantu oleh para pemuda Karang Taruna desa setempat. Lalu mereka menaruh penangkap di pinggir sungai. Tidak lupa mereka mempersiapkan semuanya, dari mulai perangkat komputer sampai radar panas untuk mendapatkan lokasi dari si Gustav. Ketika semuanya sedang bersiap-siap, datanglah seorang anak yang bernama Jojo yang kita lihat di awal film tadi. Jojo mencoba menghampiri salah satu kru di sana. Ia pun curhat bahwa ia sudah muak dengan keadaan di desanya dan ingin pindah ke Amerika. Ia pun membantu para pemburu dengan penuh semangat. Ketika malam pun tiba, tim terus memantau pergerakan dari sang buaya, tetapi belum juga terdeteksi. Meski di dalam kandang perangkap sudah memakai umpan seekor kambing, semua orang mulai tegang. Ketika si kambing mulai bersuara, menandakan Gustav sudah mendekat. Jacob dan Matt sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing, dan Matt pun menembakkan alat pelacak yang berhasil mengenai Gustav, dan pergerakan Gustav pun mulai terdeteksi. Malam pun berlalu, tetapi terlihat kambing sudah menghilang dari perangkap tersebut. Tapi Gustav tidak berhasil ditangkap. Terlihat di radar, Gustav sedang terdiam santuy, tidak bergerak di sebuah gundukan kecil sambil rebahan. Let me see that thing. The signal hasn't moved since last night. Di scene lain, juru kamera yang bernama Stephen John sedang melihat-lihat area sekitar. Tetapi tidak sengaja ia menemukan pemberontak yang menangkap para warga termasuk Kang Dukun. Dan dengan sadisnya, para warga pun dieksekusi di tempat. Kejadian itu direkam oleh John dan membuat John kaget dan tersadar bahwa bahaya di tempat itu menjadi lebih kompleks antara buaya dan manusia. Ia pun bergegas kembali dan melaporkan kejadian yang ia lihat kepada tim. Mereka pun menanggapi berita tersebut dengan sangat serius dan berencana akan melaporkan pemberontakan dan kesadisan itu kepada PBB. Di tengah perbincangan, si Jojo terlihat mendekati perangkap dan masuk ke dalamnya. Ia menjadikan dirinya sebagai umpan untuk Gustav. Ia pun masuk ke dalam kandang untuk memancing buaya tersebut. Hal itu ia lakukan atas keinginannya sendiri karena
karena ia ingin membantu para pemburu dan jika ia berhasil, ia meminta untuk pindah ke Amerika. Keberanian si Jojo membuat tim kaget dan menghampirinya. Tetapi tiba-tiba Gustav pun datang. Ia tidak terpancing masuk ke dalam kandang tersebut, tetapi kandang tersebut malah dikupat-kapit oleh buntutnya yang membuat perangkap tersebut masuk ke dalam air bersama Jojo di dalamnya. Semua tim dan tentara di sana mencoba menyelamatkan Jojo. Di saat Jacob akan melemparkan granat ke arah si Gustav, Matt malah menggagalkannya karena ia tidak mau buaya itu dibunuh. Dan Jojo pun akan terkena dampak jika granat itu dilemparkan ke arah Gustav. Alhasil, buaya itu pun lolos dan untungnya Jojo dapat diselamatkan karena ia berada di dalam kandang. Jojo pun dimarahi militer setempat dengan bahasa Zimbabwe kayaknya mah. Jojo pun lari meninggalkan tempat tersebut. Jojo! Jojo! Di sisi lain, Afifah yang sedang berada di tenda pun akan diperkaos oleh tentara di sana. Untung saja, nasib baik masih menyertai Afifah. Tiba-tiba, Gustav datang dan langsung memakan tentara tersebut. Afifah pun berlari ke arah rekan-rekannya. What happened? What happened? Setelah mereka mengecek keadaan di TKP, tempat itu sudah paburisat tidak karuan dan ternyata mereka menemukan fakta bahwa militer yang mengawal mereka adalah salah satu pemberontak dan para pemberontak itu mengetahui bahwa para reporter tersebut akan memberikan bukti kejahatan mereka kepada PBB. Secara tidak langsung, mereka sudah ikut terjerumus pada konflik peperangan di sana yang menyebabkan para militer itu pun menangkap mereka semua. Mereka digiring untuk masuk ke dalam air. Untung saja Jojo menyelamatkan mereka dengan menembak para pemberontak yang mencoba membunuh mereka semua. Jojo? Jacob yang sudah tertembak pun segera dibawa ke atas gubuk untuk diobati ala kadarnya. Siapa yang menyangka mereka semua diserang oleh Gustav dengan sangat brutal. Jacob pun menjadi korbannya. Alih-alih ingin bunuh diri bersama Gustav. Tetapi rencana mereka gagal total karena granat lemparannya meleset sangat jauh dan pada akhirnya Jacob dimamam si Gustav. Di keesokan harinya mereka yang tersisa di sana terjebak di gubuk yang sudah amburadul di atas air dan tidak bisa kemana-mana karena radar menunjukkan bahwa Gustav berada di sekitar mereka. Setelah beberapa lama menunggu, mereka pun melihat helikopter yang tidak jauh dari sana. Mereka mencoba memanggilnya tetapi gagal. Akhirnya mereka terpaksa turun ke dalam air untuk menyeberangi sungai. Mereka pun berjalan dengan perlahan supaya tidak menimbulkan percikan air yang akan memancing si Gustav. Untung saja mereka berhasil selamat dari si Gustav. Mereka pun ngabecir untuk mengejar helikopternya. Di saat mereka mendekati helikopter tersebut, tiba-tiba para pemberontak di sana menggagalkannya. Matt pun menjadi korbannya dengan ditembak mati di tempat. Dan hanya tersisa para reporter yaitu tim Afifah bersama Jojo dan John. Mereka semua diburu oleh para pemberontak karena mereka mengetahui rahasia pemberontakan di sana. Pada akhirnya, mereka semua ketahuan dan dikejar-kejar, yang membuat mereka semua terpisah. Tim Jojo dan Afifah mencoba melawan para pemberontak, dan akhirnya bisa mengalahkannya meskipun Jojo harus terkena tembakan di bahunya.
Sementara John yang terpisah malah apruk-aprukan masuk ke dalam rawa. Dan di sana ia mengalami nasib sial. Karena ketika ia sedang berjalan, kuku cuprukan tiba-tiba dan disinilah kita bisa melihat jelas penampakan Gustav yang ternyata mempunyai ukuran yang sangat besar. Dan inilah yang menjadikannya sebagai buaya legend pemakan manusia. Untung saja si John selamat karena buayanya tersangkut di pohon. Tetapi keberuntungan itu sepertinya tidak akan lama lagi. Karena pada akhirnya si John akan tertangkap juga. Kembali lagi ke Tim dan Afifa. Mereka berpikir bahwa mungkin saja Gustav tercipta dari kekejaman manusia itu sendiri. Dan banyaknya mayat peperangan yang menjadikan para buaya di sini menjadi tertarik pada daging manusia. Tidak lama kemudian mereka dihampiri Harry. Awalnya mereka sangat senang. Ada yang menjemput mereka. Tetapi di saat Tim mencoba memasukkan Jojo ke dalam mobil, ia melihat kalung si Kang Dukun yang tergantung di dalam mobil, di mana dukun itu telah dibantainya tadi. Dari situlah Tim dan Afifa mengetahui bahwa dalang dari kekejaman militer dan pemberontakan di sana adalah si Harry. Lucnut emang. Dan ia menanyakan komputer tempat semua barang bukti itu tersimpan. Namun Tim tidak mau memberitahunya. Tim pun dipaksa dengan ditodong senjata oleh anak buah Harry. Tim pun terpaksa memberikan radar Gustav. Ia memberitahu bahwa komputernya berada di suatu tempat. Tinggal mengikuti sinyal radarnya saja. Namun ternyata Harry agak pintar juga. Ia malah menyuruh Tim untuk mengambilkan komputernya yang sejatinya itu adalah radar menuju Gustav si buaya legend. Mau tidak mau mereka pun mulai masuk ke dalam rawa dan mencari sumber radar tersebut. Meski Tim mengetahui bahwa mereka mengarah kepada Gustav, namun ketika sudah dekat dengan sinyal radar, ternyata radar itu sudah terlepas di sana. Tim pun menemukan mayat dari John yang sudah agak celangap. Tim pun kebetulan menemukan pisau dan berusaha melawan Harry dan anak buahnya. Di sana mereka pun dikejar-kejar kembali. Dan ketika Harry menembakkan senjatanya ke arah Tim dan Afifa, ternyata suara itu mengundang kedatangan Gustav. Dan benar saja, buaya itu pun menghampiri mereka. Buaya pun culang-cileng memilih siapa duluan yang akan menjadi mangsanya. Untung saja Harry panik dan berlari. Tentu saja buaya tersebut teralihkan perhatiannya dan langsung mengejar Harry dan sekaligus memangsanya. Sedangkan Tim dan Afifa melarikan diri ke arah mobil. Tetapi tidak lama kemudian buaya tersebut mengejar Tim dan yang lainnya. Ia merangsek masuk ke dalam mobil. Untung saja mereka berhasil meloloskan diri. Gustav pun tidak terkalahkan. Ia pun mengaung bersamaan dengan halilintar yang bergemuruh, yang menandakan dialah penghuni sungai. Dan tidak ada satupun yang bisa mengusiknya di sungai tersebut. Singkat cerita, scene pun berpindah dengan memperlihatkan Tim dan Afifa sudah berada di dalam pesawat menuju Amerika. Tidak lupa, mereka pun mengajak Jojo dan si anjing. Setelah itu terlihat peperangan di desa tersebut berhenti dan melakukan gencatan senjata. Tetapi bahaya yang ditimbulkan oleh Gustav masih menjadi mimpi buruk bagi masyarakat di sana. Itu dibuktikan dengan memperlihatkan di akhir film ada seorang amang-amang yang sedang berada di perahu. Tiba-tiba ia terjungkal masuk ke dalam air. Lelaki itu tidak terlihat lagi, hanya saja air berubah menjadi merah, yang menandakan dia sudah tewas diserang si Gustav. Dan Gustav pun menjadi legend di sana dengan julukan buaya pemakan manusia paling ganas. Dan film pun berakhir.
Nah, itulah alur cerita dari film Primeval 2007 yang menyajikan film dengan ketegangan yang cukup membuat senam jantung. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini salah satunya adalah kebuasan si Gustav diciptakan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Maka jangan salahkan binatang yang tidak punya akal. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita tanam, itu yang kita dapat. Maka berbuat baiklah, niscaya kita akan kembali mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka perbuatan buruklah yang kita akan dapat. Nyambung gak sih? Hehehe. Sambungin aja ya guys. See you next video. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.